Baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa innahu huwal alimul hakim. Baik, dengan taufik hidayah dan maunah dari Allah Ta'ala yang senantiasa kita harapkan sehari-hari, Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian tafsir ini, surat Thaha ayat yang ke-59, 60, ya, kita sudah masuk ayat 60, yang insya Allah ini lanjutan kisah uh, lanjutan kisah dari kisah Firaun dan tukang sihir. Terakhir pada ayat 59, atau sebelumnya kita baca dulu ayatnya dari ayat 60 barangkali biar lebih kita perhatikan dengan baik kalimat-kalimatnya. Kita baca dulu dari ayat yang ke-60. Ya. Mungkin nanti sampai dengan ayat 69 ke 70 nanti kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu summa ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiba. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما تلقي وإما أكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Sadaqallah. Baik, ayat ke-60 ini merupakan awal atau permulaan dari kisah pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa alaihissalam. Yang ini disepakati oleh Nabi Musa dan Firaun agar mereka bertemu dalam sebuah tempat. Kemudian Nabi Musa minta ayat 59 itu, qala mau'idukum yaumuz zina. Mintanya Nabi Musa, waktu pertemuan antara dirinya dan tukang sihir yang dikumpulkan Fir'aun itu adalah yaumuz zina, hari istimewa, hari raya. Jadi hari ketika orang lagi senang-senang, kumpul kayak kita Idul Fitri, Idul Adha itu hari itu kejadiannya.
Wa an yuhsyaron nasu, dan Nabi Musa minta dikumpulkan semua penduduk, gitu. Semua rakyat Mesir dikumpulkan di waktu duha pada hari itu. Jadi mau'idina lil ijtima yaumul id. Musa mengatakan begitu. Waktu pertemuan kita untuk bertarung, saya dan tukang sihir itu pada hari Id, pada hari raya. Wa yajtami'un nasu duha dzalikan nahar. Dan manusia atau rakyat semua diminta berkumpul pada waktu duha dari siang hari itu. Arada Musa alaihi salam an yakuna al-ijtima' wal liqa' fi yaumi 'idihim wa huwa yaumun niruz. Nabi Musa alaihissalam mengharapkan, yang menginginkan pertemuan itu adalah pertemuan pada hari raya mereka. Hari raya itu sekaligus itu hari raya semacam kebangkitan mereka. Hari mereka mendapatkan jalan keluar dari musim kelaparan itu hari itu. Itu jadi dia hari raya oleh mereka. Lalu zaman Nabi Yusuf dulu kalau kita ingat, penduduk Mesir itu pernah mengalami kelaparan, itu yang namanya hari Nirus, hari raya mereka yang dijadikan sebagai hari raya setelah mereka bisa kembali selamat dari kondisi kelaparan. Itu frigona safi min a'malihi. Tujuannya adalah hari itu adalah hari libur supaya orang bisa kumpul banyak. Jadi Nabi Musa mengharapkan yang datang itu banyak. Karena kalau bukan hari itu, bisa saja yang lain lagi bekerja, jadi nelayan-nelayan, tani semuanya lagi ada kesibukan masing-masing. Maka permintaan Nabi Musa biar kumpul semua orang, ya kumpul sebanyak-banyaknya orang. Wa ijtima'u jami'ihim, dikumpulkan semua mereka yusyahidu mu'jiza Musa, agar Nabi Musa bisa memperlihatkan kepada mereka semua mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Wa qudratullah azza wa jalla al-khaliqah, dan mereka melihat bagaimana kekuasaan Allah bisa menghancurkan semua yang bukan datang dari Allah itu. Fi ta'yidi rusulihi wa anbiya'i. Tujuannya adalah juga supaya menguatkan kenabian beliau, kerasulan beliau. Jadi orang tambah yakin, oh betul Nabi Musa itu adalah seorang nabi, buktinya beliau dimenangkan oleh Allah dengan mukjizat yang diberikan kepadanya. Wa an yakuna al-waqtu fi awdahi fatratin minan nahar. Bahkan waktunya diminta waktu yang paling pas, tidak terlalu panas. Dan orang sudah mulai menggeliat keluar. Kalau bahasa kita udah pada mandi, udah pada semua udah siap, itu berangkat keluar. Dan belum memulai kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu. Jadi awal waktu. La fis sabah al-bakir, haitsu la yakunu nas qad kharaju minal buyut. Bukan pada waktu pagi yang pagi banget habis subuh, yang boleh jadi manusia masih banyak ada yang di rumah belum pada keluar. Wala fi zahirah faqad ya'uquhumul har, dan bukan waktu yang agak tinggi menjelang zuhur yang lagi panas-panasnya, mungkin orang malas keluar juga jadinya. Nah, itu subhanallah, waktu pun diatur ya, enggak yang panas, enggak juga yang buat orang masih malas tidur-tiduran. Wala fil masa haitsu yamna'uhum mudulan minal ijtima', bukan juga waktu sore yang boleh jadi enggak lama lagi waktu itu akan masuk maghrib, ya gelap, maka itu membuat orang malas untuk kumpul. Nah, jadi memang waktu duha itu waktu kumpul. Dan ini merupakan keseharian Nabi juga, Bu. Nabi itu kalau bersilatul arham, ya mengunjungi saudara-saudaranya, termasuk giliran istrinya itu setelah subuh, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi sahabat, mengajak Abu Bakar, Umar, mengiringi rumah-rumah sahabat yang lainnya. Itu di waktu duha itu. Ya. Wa innama fi waqti duha li wuduhi ru'yah fihi. Dan sungguh hanyalah dipilih waktu duha tersebut supaya jelas terang orang menyaksikannya. Ya. Lalu kemudian kita lihat wahuna, dan pada ayat 60 ini tabda'ul mubarazah. Dimulailah duel itu, pertarungan itu. Fayajma'u fir'aunu as-saharata min kulli qatar. Min kulli qatar. Jadi Fir'aun mengumpulkan semua para tukang sihir dari segala pelosok penjuru kota-kotanya, kampung-kampungnya. Wa min kulli makani min ardi Mesir. Dari semua tempat yang ada di negeri Mesir dipanggil tukang sihir itu.
wa yaghzihim bil ataya wal habbat, dan dijanjikan mereka akan dapat hadiah, dapat kedudukan, dapat anugerah. Jadi orang itu mau datang memenuhi panggilan Firaun. Wa bitaqribihim minhu, dan akan dijanjikan dekat dengan dia. Jadi circle-nya Firaun. Jadi kalau menang itu nanti bisa punya jabatan, bisa jadi komisaris kalau bahasa sekarang, bisa jadi wakil menteri, bisa jadi apa-apa semuanya itu diundang dengan janji-janji yang semacam itu oleh Firaun. Wa ja'alahum min khuwasihi inhum ghalabu Musa wa daharu da'watahu. Semua itu akan diperoleh oleh mereka ketika mereka nanti sudah mampu mengalahkan Nabi Musa alaihissalam dan menghancurkan dakwahnya, menghentikan dakwahnya. Im'anan minhu fil ghayyi wad dhalal. Karena bagi mereka ya, itu adalah merupakan apa yang diperbuat Musa itu adalah kesesatan. Bagi mereka ini penilaian Musa itu sesat. Musa itu dalam kekeliruan. Maka supaya kesesatan dan kekeliruan itu hilang, maka kalahkanlah mereka. Dan kalian akan aku janjikan, kata Firaun kepada Firaun, kepada para tukang sihirnya, kedudukan. Ya. Makanya bunyi ayatnya adalah fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa. Firaun kemudian berpaling, jadi dari bicara dengan Nabi Musa, dia sudah punya selesai dengan Nabi Musa, dia meninggalkan Musa, lalu dia mengumpulkan kaidahu, rencana-rencananya. Jadi dia buat perencanaan yang matang bagaimana mempermalukan Nabi Musa. Membuat Nabi Musa itu akhirnya jatuh, gagal total dalam dakwahnya itu. Itu niatnya Firaun. Makanya disebut fajab akaidahu. Dia berencana mengumpulkan rencana-rencana jahatnya bagaimana Nabi Musa itu kalah. Pema'atan. Ya. Kemudian akhirnya itu yang dia maksud adalah apa yang direncanakan Nabi Musa alaihissalam itu sebagai sebuah keliruan, ya, maka itu akan terjadi pada saat itu. Ya. Jadi istilahnya semua ahli tukang sihir, ya, itu dipanggil, ya, apa namanya, fatawal Fir'aun fajam kaidahu summa ata. Jadi intinya Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur waktu tipu dayanya sampai akhirnya dia datang bertemu dengan Nabi Musa pada waktu yang dijanjikan. Hakada fi kalimatin qalail yulakhas al-Qur'an ma dara baina Fir'aun wa atba'ihi. Inilah kalimat istimewa dalam Al-Qur'an yang secara ringkas, ya, menyimpulkan apa yang terjadi antara Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi rupanya dia kumpul dulu musyawarah bagaimana menyelesaikan ini supaya Nabi Musa gagal, Nabi Musa kalah, itu begitu. Din musyawaratin wa muhawaratin, itu bahasanya. Mereka bermusyawarah, mereka saling tukar menukar, berbincang-bincang, ya, wa madara bainahu wa bainas sahara. Dan itulah yang terjadi antara dia dan para tukang sihir. Firaun menjanjikan sesuatu, kamu akan dekat dengan kami, kamu akan jadi orang yang dapat hadiah. Sementara tukang sihirnya meyakinkan Firaun, kami akan kalahkan dia, wahai Firaun. Kami akan jatuhkan Musa. Itu begitu. Bicara mereka sudah semacam itu. Semua ini min tasji' wa tahmis wa wa'din bil mukafa'ah. Sementara dari Firaun sendiri menyampaikan kepada tukang sihir itu motivasi, ya, apa-apa yang bisa membuat mereka semangat mau membantu Firaun mengalahkan Nabi Musa. Jadi dijanjikan hadiah-hadiah, dijanjikan kedekatan-kedekatan. Wa ma fakkara fihi wa ma dabbara huwa wa khasatuhu wa mustasyaruhu. Jadi semua yang dalam benak mereka dan apa yang tidak ada dalam apa yang mereka pikirkan mau dapat apa, itu pun akan diberikan oleh Firaun. Ya. Yahmilu fi hadhihi al-anfas sirah. Itulah dalam kalimat fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Fahuwal kaid wal makr wal khabar. Jadi apa yang diperbuat oleh Firaun itu adalah al-kaid. Al-kaid itu adalah tipu daya. Wal makr, bahasa kita juga makar, ya. Wal khabar, bahasa itu niat jelek atau niat jahat. Yuridu an yutfi'a bihi nurallah.
dia bermaksud hendak memadamkan cahaya kebenaran agama Allah dalam peristiwa itu. Sebetulnya ingin dijatuhkan Nabi Musa. Wa ma amruhu birasyid wa ma fi'luhu bisadid. Padahal urusan yang dia buat itu bukanlah urusan yang benar, dan apa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang justru akan tertutupi, dia sendiri akan kalah nantinya. Lalu kemudian bahkan dalam tafsir ini pada ayat 61 ini berlanjut, wara'a Musa salawatullah wassalamu alaihi. Nabi Musa kemudian melihat qabla an yadkhula ma'hum fil mubarazah, sebelum beliau masuk ke dalam arena pertempuran itu, arena duel itu, an yuqaddim lahum an-nasr. Jadi rupanya Nabi Musa tahu tukang sihir itu adalah tukang sihir bayaran semua. Ya, bahwa mereka itu jadi mau melakukan apa yang diminta oleh Fir'aun karena mereka dibayar, dihadiahkan sesuatu, dijanjikan sesuatu. Maka sebelum memulai, Nabi Musa ngomong dulu sama tukang sihir ini, disampaikan dulu nasihat kepada tukang sihir ini, ya. Wa an yuhadzirhum aqibatal kadzab wal iftira 'ala Allah. Nabi Musa menasihati mereka, memperingati mereka tentang akibat perbuatan dusta mereka dan mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, la'allahum yatubuna ilal huda, dengan harapan mereka boleh jadi ada yang sadar, ada yang akhirnya mundur, nggak mau gitu, karena takut juga dengan peringatan Nabi Musa. Wa yud'auna at-tahaddi li nabiyillahi irda bi Fir'aun. Ya. Supaya betul-betul mereka itu bisa boleh jadi mau ikuti Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan mengharapkan keridhaan Fir'aun. Itulah kalimat ayat 61 begini. Qala lahum. Ya. Nabi Musa berkata kepada mereka. Nah, ini tukang sihir, bukan Fir'aun lagi nih. Kalau qala lahu itu kepada Fir'aun. Karena lahum, Nabi Musa berdialog langsung dengan tukang sihir yang sudah kumpul itu. Kata Nabi Musa begini, wailakum, celaka kalian, la taftaru 'ala Allahi kadziban. Janganlah kalian membuat sesuatu yang mengada-ada dalam bentuk kedustaan di hadapan Allah. Jadi maksudnya sihir itu kan berbuat dusta. Orang dibuat sehingga rupa pandangan orang melihat itu hidup padahal tidak. Melihat itu bergerak padahal tidak. Nah, itu adalah sesuatu yang ada-ada. Maksudnya Nabi Musa ngingetin tukang sihir ini, jangan lakukan itu di hadapan Allah. Karena maksudnya Nabi Musa sedang bawa misi wahyu dari Allah. Fayushitakum bi'adabin. Hal ini bisa menjadi sesuatu ya yang akan membuat kalian diazab oleh Allah. Seperti itu. Jadi Nabi Musa kasih tahu tukang sihir itu dulu. Kalau Fir'aun kasih tahunya akan dapat hadiah, Nabi Musa ngingetin mereka, hati-hati. Kalau kamu melakukan sihir, berani menipu orang banyak, dan itu berarti menggagalkan misi aku sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini, maka kalian akan diazab oleh Allah. Jadi Nabi Musa udah secara person gitu, coba mengingatkan mereka. Ya. Dan ada lafaz syuh di sini, wa yushitakum. Ya, walah yusuhtu huna yufidul halak al-muhaqqiq bi tariqil istiqsal. Fala najata liman iftara 'ala Allah. Penggunaan lafaz fa yushitakum dalam ayat ini itu mengandung makna ya, bahwa mereka akan mendapatkan satu keadaan ya yang membuat mereka akan binasa, akan hancur dengan azab yang Allah berikan kepada mereka. Fala najata liman iftara 'ala Allah, dan enggak bakal selamat orang yang berani berbuat sesuatu yang mengada-ada terhadap Allah. Wala falaha liman kadzdzaba bi ayatillah, dan sekali-kali tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Wa qad khaba man iftara ay khasira
wa halaka man kadzdzaba 'ala Allah. Dan sesungguhnya telah akan merugi, akan binasa, akan jatuh orang yang mendustakan sesuatu atas nama Allah. Nah, jadi rupanya kisahnya itu begitu. Jadi Fir'aun menjanjikan sesuatu kepada tukang sihir itu, udah kumpul, sebelum dimulai, Nabi Musa mengingatkan mereka, kalian hati-hati, kalau kalian berani, kalian akan diazab oleh Allah, karena kalian mendustakan, berbuat kebohongan atas nama Tuhan, yang Tuhan itu justru meminta kepadaku untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, pada umat ini. Kalian justru menipu mereka. Kalian justru akan membuat mereka seolah melihat sesuatu itu bergerak, padahal tidak. Nah, itu kalian berbuat sihir kepada mereka. Walamma sami'a as-saharatu minhu hadhil maqalah. Setelah tukang sihir itu tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka, jadi udah ada nasihat atau ada ancaman seperti itu, haluhum dzalik. Mereka sudah mulai ada yang goyah juga. Wa waqa'at fi nufusihim mahabat. Ada yang sudah mulai ada rasa takut dengan Nabi Musa. Walidzalika tanaza'u fi amrihi. Sehingga di antara tukang sihir yang banyak itu dikumpulkan, udah saling ngomong satu sama lain. Ini gimana nih? Kita lakukan nanti kita dikutuk Tuhan. Gimana ini? Satu bilang, udah kita kalau kita lakukan ini kita akan dapat hadiah, kita akan dapat ini kok. Jadi di antara mereka saling mencoba untuk mengingatkan, atau katakanlah udah mulai terjadi sedikit diskusi hebat di antara mereka. Yang satu ingin tetap lanjutkan, yang satu berpikir takut, jadi akhirnya udah nggak usah dilakukan. Ya. Wal kalimah as-sadiqah al-mukhallasah tajidu laha ba'dul adzab. Wa lihadza taraddadu fi ma bainahum faqala ba'dhum ma hadha biqawli sahih wa akhadha tami'un fil hadaya yujadilunahum hamasan qasyata an yasma'ahum Musa. Warahu yuhijuna fil mutaraddidin al-khawf min Musa wa Harun. Jadi mereka itu berdebat satu sama lain. Yang satu ya itu mendapati keadaan bahwa apa yang dijanjikan oleh Fir'aun ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang buat masa depan mereka cerah. Kita akan punya masa depan karena kita dijanjikan hadiah dan kemenangan, hadiah-hadiah yang banyak, kedekatan kepada Fir'aun. Ya kayak sekarang orang dekat dengan penguasa, senang dipanggil, didekati oleh penguasa, katakanlah begitu. Nah, sementara yang satu mengatakan, wah ini bahaya, kalau kita lakukan ini nanti nanti Musa akan minta tolong kepada Tuhannya, kita dihancurkan semua ini, kita akan binasa. Jadi di antara mereka ada yang takut membantu Firaun. Yang satu dengan senang hati mau bantu Firaun, ya, untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah itu jadi debat di antara mereka ini. Semua ini al-khawfa min Musa wa Harun, karena mereka ada yang takut pada Nabi Musa dan Harun, alladaini yuridani al-istila ala Mesir. Nah, kelompok yang satu yang mau mendukung ini kemauan Firaun, itu beralasan lain begini. Kalian nggak tahu, Musa dan Harun itu adalah orang yang punya kemauan supaya kita keluar dari negeri ini. Jadi ada yang memfitnah macam-macam. Ya udah kita lawan aja Musa. Karena Musa dan Harun itu punya tujuan jelek. Dia ingin menjadikan kita orang Mesir keluar dari kampung halaman ini. Karena ingat ya, orang-orang Mesir, tukang sihir itu asli Mesir. Sedangkan Nabi Musa dan Harun pendatang. Aslinya itu pendatang asalnya, karena dia dari Palestina. Jadi ini digaungkan. Biasa, hal-hal yang berpotensi kecil itu pun digede-gedein supaya jadi alat orang mau maju gitu. Nah itu dikatakan begitu pula oleh tukang sihir Firaun. Udah lakukan aja, itu dia jahat itu berdua, pengen ngusir kita ini. Itu kan bahasanya begitu. Ya. Bala taraddud wala niza'. Jadi mereka itu dikatakan oleh mereka alladaini yuridani al-istila ala Mesir. Keduanya hendak menguasai negeri Mesir ini. Wa taghyir aqaidi ahliha,
dan akan merubah ideologi penduduknya. Begitu bahasanya. Jadi kita ini akan dirubah oleh Musa dan Harun ini menjadi punya keyakinan hidup yang enggak seperti sekarang ini. Itu dianggapnya begitu. Mimma yujibu muwajahatahuma badan yadan wahidah bila taraddudin wala nizam. Ya. Wal yaum yaumul ma'rufah al-fasilah. Inilah hari kesempatan kita untuk ya menjatuhkan dia. Karena kalau bukan ini hari, kita tidak tahu kapan lagi kita akan berkesempatan menggagalkan usaha Nabi Musa dan Harun untuk menguasai negeri ini. Jadi ada semacam fitnah justru dibalik, justru Musa sama Harun ini mau mengambil kekuasaan Fir'aun. Begitu. Padahal Nabi Musa bukan itu tujuannya. Nabi Musa tetap ingin Firaun silahkan jadi raja, silahkan jadi pemimpin. Tapi ya terima dakwah tauhid la ilaha illallah, akui Allah sebagai Tuhan dan bukan dirinya yang Tuhan. Dan berikan kebebasan kepada penduduk pendatang dari Palestina ini, ya kaum Bani Israel ini, supaya mereka dibebaskan tidak menjadi budak. Kalaupun mau dipekerjakan dengan digaji, katakanlah gitu yang normal. Selama ini tidak, jadi budak, dia paksa, itu begitu. Permintaan Nabi Musa sebetulnya itu bukan Nabi Musa mau kekuasaan, tapi diskusi mereka berkembang karena mungkin ada yang dekat sama Firaun, itu akhirnya memfitnah bahwa Nabi Musa dan Harun itu ingin mengambil kekuasaan di negeri ini. Itu begitu. Itu kan biasa tuh bahasa itu begitu. Padahal tujuannya supaya orang cuma ingin lebih baik saja, sejahtera saja. Makanya bunyi ayat 62 adalah fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka terjadilah diskusi hebat, perdebatan tentang apa yang mereka akan lakukan demi membela Fir'aun itu. Di antara mereka itu kuat diskusinya. Bahkan ada wa asarrun najwa. Ada yang diskusinya itu sembunyi-sembunyi karena takut. Jadi ngomongnya di antara dia aja. Karena kalau sampai kedengaran Fir'aun, ada yang punya hati pengen, udahlah hentikan aja, jangan belain Fir'aun. Itu ketakutan, takut ketahuan Fir'aun, bisa ditangkap mereka, kan gitu, dihukum mereka. Maka bahasa Al-Quran di sini menunjukkan wa asarrun najwa. Di antara mereka ada yang merahasiakan diskusi ini. Nah, jadi diskusi di antara mereka itu dibuat sedemikian rupa tidak terbuka. Begitu. Dan mereka merahasiakan percakapan mereka ini. Jadi rupanya sebelum terjadi tukang sihir itu akan mengeluarkan sihirnya, di antara mereka berantem dulu, debat dulu. Nah, ada debat-debat mereka yang sensitif, yang sudah mengarah kepada soal ideologi, soal kekuasaan yang itu, mereka rahasiakan, tidak disampaikan kepada Fir'aun semuanya. Qalu. Nah, ini kita lihat ucapan mereka yang tadi diterangkan seperti itu dalam Al-Quran dikatakan begini. In hadani, ini dalam bahasa Arab, ini jarang-jarang kata-kata hadani. Hada artinya ini. Nggak ada hadani, karena hada itu isyarah, bukan kata benda. Kalau kitabun, kitab, jadi kitabani, dua kitab, dua buku, itu wajar. Masjidun, satu masjid, masjidani, dua masjid, itu wajar. Tapi penggunaan hadza itu kata arti itu. Itu kan bukan kata benda. Nggak bisa itu untuk menunjukkan jadi tadinya hadza jadi hadza nih. Ini itu artinya dalam bahasa Indonesia ini. Hadza itu artinya ini. Kalau hadza nih ini kan kayak nggak ada artinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ungkapan mereka hadzani, in hadzani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum. Sungguh kedua-duanya ini dua-dua ini ditunjuk benar. Ini dua-duanya benar ini. Gitu. Musa dan Harun ini, supaya orang melek melihat perbuatan Musa dan Harun ini perbuatan yang jahat di mata mereka. Makanya kalian sampai hada ini bukan ngomong hada Musa wa akhuhu, enggak begitu. Musa ini dan saudaranya itu sampai menggunakan kalimat hada ini, dua-duanya benar-benar ini. Kayak gitu bahasa Indonesia yang kira-kira.
Benar-benar dia bersungguh-sungguh yuridani, berkeinginan an yukhrijakum, mengusir kalian semua min ardikum, dari negeri kalian ini, bisihrihima, dengan sihir keduanya. Jadi dibalik, Nabi Musa dan Harun yang dianggap mengeluarkan sihir. Jadi kata mereka, wa yadhhaba bi tariqatikumul mutla, dan mereka berdua akan menghilangkan cara hidup yang biasa yang sudah ada pada kehidupan mereka. Jadi istilahnya akan dilenyapkan kedudukan kalian, yang kalian tadinya sudah ada yang mapan hidupnya, itu jadi hilang. Yang tadinya dijanjikan Fir'aun, Allah jadi nggak dapat. Semua yang kita harapkan dengan kehidupan ini yang menjadi lebih baik akan jadi musnah oleh perbuatan Nabi Musa dan Harun ini. Makanya harus kita lawan. Itu begitu. Jadi ada di antara mereka yang memberikan dorongan semangat, ayo tetap kita lawan Musa ini. Fa'ajmi'u kaidakum summa'tu soffa. Lalu kemudian yang terjadi, akhirnya mereka kumpul semua, ya. Tukang-tukang sihir itu semuanya dikumpulkan, ya. Fa'ajmi'u kaidakum. Kumpulkan semua tipu daya yang kalian bisa lakukan. Summa'tu soffa. Kemudian datanglah kalian dalam keadaan berbaris. Jadi itu rupanya diatur oleh Firaun, kedudukannya itu. Ini dalam tafsir ini dikatakan, berkumpullah kalian dalam satu tempat. Jadi dia bersaf-saf, kumpul, kiri kanannya rakyat, di depannya Firaun dan menteri-menterinya. Gambarannya begitu. Di depan Firaun, menteri-menterinya, di depan tukang sihir, ya, di sampingnya rakyat kiri kanan. Nah, Nabi Musa dan tukang sihir itu berhadapan-hadapan. Wa qad aflahal yauma man ista'ala. Mereka bilang begitu, beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Jadi orang yang menang pada hari ini bakal dapat hadiah dari Firaun, bakal dapat kedudukan istimewa, bakal dapat kedekatan dengan Firaun, ya, dijanjikan seperti itu. Lalu kemudian yaqulu as-sahratu ba'da tanazur wa tashawur ma hadani illa sahirat. Para tukang sihir itu setelah mereka berdiskusi, bermusyawarah di antara mereka dalam menghadapi Nabi Musa ini, mereka berkesimpulan Musa dan Harun benar-benar tukang sihir yang harus kita musnahkan. Walaisa mengusir kalian, ya, dari negeri kalian dengan sihir yang dia miliki. Wa gharbuhuma, tujuan keduanya adalah ifsadu dinikum alladzi antum alaihi, merusak keyakinan kehidupan yang selama ini kalian miliki. Jadi ideologi yang kalian sudah miliki, cara hidup yang sudah kalian miliki selama ini akan dirubah oleh Musa dan Harun. Walladzi huwa afdalul madzahib wal adyan fa ahkimu amrakum wa la tanaza'u fihi warmu anfus wahidah. Jadi sudah lawan dia, padahal kita tahu apa yang kita miliki ini adalah keyakinan hidup yang benar, ya, ideologi yang kita punya ideologi yang benar. Kalau ada orang yang berusaha untuk menawarkan atau mengancamkan kepada keyakinan-keyakinan yang berbeda, kita harus segera melawan dia. Jadi itu yang terjadi, semacam itu kondisinya. Jadi walaupun tadi awalnya mereka saling berselisih di antara tukang sihir itu, berdebat, ada yang takut dengan Nabi Musa. Nabi Musa udah menasihati mereka dulu sebelumnya, hati-hati dengan azab Allah. Nah, tapi mereka yang satu senang dengan janji Firaun bakal dapat kedudukan itu. Nah, akhirnya kedua-duanya berkesimpulan, ya, harus kita lawan Musa, karena Musa itu punya tujuan jahat, dia akan mengusir kita dari kampung halaman. Itulah yang akhirnya mereka jadi berani, dan mereka mengatakan waqad aflaha al-yauma man ista'la. Mereka merasa yakin akan menang. Sungguh beruntung
orang yang hari ini menang. Maksudnya kita akan menang. Nggak usah khawatir. Itu begitu akhirnya membuat mereka berani melawan Nabi Musa alaihissalam. Wa hakada ghalaba janibut tama' wal jisha' ya, ala janibil iman wal khauf minar rahman. Itulah yang terjadi. Kita bisa lihat ketamakan, tamak ya, kerakusan seseorang itu mengalahkan sedikit keimanan atau rasa takut daripada mereka kepada Allah yang Maha Rahman. Itu kayak kalah akhirnya gitu. Walaupun kan tadi ada yang sedikit takut-takut gitu, itu bisa dikalahkan dengan sifat rakus, sifat tamak mereka yang berani mengalahkan sihirnya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Fawahhadu kalimatahu. Mereka satukan kalimat mereka. Wa ajma'u amrahum. Mereka kumpulkan semua ya tujuan-tujuan mereka, apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka semua. Summa ja'u Musa musta'lina muftakhirin. Kemudian mereka siap menghadapi Nabi Musa dengan kesombongan, dengan rasa bakal menang. Itu gitu. Jadi tukang sihir itu rasanya begitu. Sambil mereka duluan yang ngomong. Di ayat 65 ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Saking pedenya nih, dia percaya diri bakal menang, itu beraninya ngomong begini, Musa, udah engkau lemparkan dulu ya atau keahlianmu itu, atau kami yang duluan. Ya. Yang ngomong tuh dia dulu, tukang sihir dulu jadinya. Ya Musa, imma an tulqiya, engkau yang melemparkan dulu tongkatmu itu, atau kami yang akan memulai sihir ini sekarang. Ya. Jadi imma an tabda'a anta bil ilqa atau nabda'u nahnu. Jadi engkau yang memulai melemparkan tongkat itu atau kami yang memulainya. Hayyaruhu sifatan minhum bil ghalabah ala Musa. Ini rasa pede mereka yang merasa yakin bisa ngalahin Nabi Musa. Karena mereka kan ribuan, jumlahnya banyak dari berbagai penjuru. Dan mereka tukang sihir yang ahli, bukan tukang sihir yang biasa-biasa aja, katakanlah begitu. Ya. Li'annahum kanu ya'taqiduna anna ahadan la yuqawimuhum fi hadzal maidan. Karena mereka punya keyakinan nggak ada satu orang pun yang bisa menghadapi mereka kalau mereka berkumpul bersama-sama seperti itu. Nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Ya. Makasih. Jadi nggak mungkin jumlah mereka besar, mereka banyak. Nah, itu nggak mungkin. Fahumul bari'una fi hadhi san'ah wa hum kathrah katsirah. Mereka betul-betul meninggikan ya keyakinan mereka bahwa mereka bakal menang karena jumlah mereka besar, jumlah mereka banyak. Wala yamliku syakhsan an yaghliba quwwatan kabiratan yazidu adadaha ala sab'in. Itu nggak mungkin. Dua orang itu bisa ngalahin jumlah yang besar ini. Yang di depan dikumpulkan ada 70. Yang ini yang siap sihir itu 70. Tapi yang hadir itu ribuan untuk siap mengeluarkan sihir mereka semua. Nggak mungkin dua orang ini dengan 70 aja yang kelihatan itu bisa ngalahin. Apalagi yang ribuan ini semua yang sudah siap membantu Fir'aun. Kamaru ya an Ibnu Abbas annahu qala. Jadi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan, beliau mengatakan begini. Ibnu Abbas bilang, kanu itsnaini wa sab'ina sahiran. Yang ada di depan itu ada 72 tukang sihir. Ya. Ma'akulli sahirin minhum isiyun wa hibal. Setiap tukang sihir masing-masing membawa tali, ya, membawa tongkat. Ada yang bawa tongkat kecil, ada yang bawa tali-talian. Ya. Qabila Musa at-tahaddi wa taraka lahum fursatal bad'i. Ya, mereka merasa yakin membiarkan Musa untuk punya kesempatan lebih dahulu memulai. Ya, mereka dikasih seperti itu. Thiqatan minhu bi nasrillah. Mereka yakin bahwa mereka itu akan ditolong Tuhan. Sampai begitu mereka juga yakin karena mereka merasa mereka benar. Karena dalam pandangan mereka, kesimpulannya tadi dalam diskusi mereka, Musa akan mengusir mereka dari negeri mereka.
ini bukan nabi ini orang jahat ini. Itu dalam benak mereka seperti itu. Makanya mereka merasa yakin akan berhasil mengalahkan Nabi Musa. Qala, Nabi Musa menjawab di ayat 66 itu. Bal alqu, bahkan kalianlah yang silakan lempar duluan. Mulai dulu lempar itu. Fa idza ibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali yang mereka bawa, ranting-ranting pohon kayu itu atau yang jadi tongkat yang mereka bawa, itu membuat tertipu pandangan manusia dari sihir mereka, seolah-olah benda yang mati itu kayak mau nyerah. Itu yang namanya sihir itu begitu. Dalam pandangan si tukang sihir itu tetap tali, itu tetap kayu, itu tetap tongkat gitu. Tapi dalam pandangan kita yang disihir oleh mereka, kita melihat itu sebagai makhluk hidup yang akan menyerah. Nah itu yang terjadi, itu yang namanya sihir. Jadi sihir tidak merubah sesuatu, tapi merubah pandangan kita. Itu begitu, makanya yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fil kalam, dalam pembicaraan di kalangan orang Arab ini, hadzfun dalla alaihi siyaqul ayat wa taqdir, ya. Ada kalimat yang disembunyikan seolah-olah dalam kalimat Allah, Nabi Musa mengatakan ini kepada mereka, tapi maksudnya adalah wa taqdir, maksudnya adalah fa'alqu ma fi aidihim, lemparkanlah apa yang ada di tangan mereka. Jadi Nabi Musa ngomong ke fa'alqu, lemparkan. Maksudnya adalah lemparkanlah semua yang ada pada mereka. Entah tali, entah tongkat, semua lemparkan semuanya. Itu Nabi Musa mengatakan seperti itu. Faida bitilkal habbal, ya, wal isi allati alquha yatakhayyalaha Musa. Maka tiba-tiba tali temali dan ranting-ranting pohon yang jadi tongkat itu dilemparkan oleh tukang sihir tadi, membuat tertipu pandangan Nabi Musa alaihissalam. Wa yadunnuha an-nazir min azamati sihr wa huli. Nabi Musa mengira dengan pandangannya itu betul-betul sihir yang menakjubkan, sesuatu yang betul-betul menakutkan akan menyerang dirinya. Annaha hayatun tataharrak wa tas'a. Dalam pandangan Nabi Musa itu seperti makhluk hidup yang sedang akan menyerang dirinya, menuju kepada dirinya. Ala butunya, bahkan menuju kepada perutnya, ya, perutnya Nabi Musa maksudnya. Turidu an tabtali ma haulaha, bahkan akan menghancurkan yang di sekelilingnya. Hatta anna Musa fazi'a minha wa taraba, sampai Nabi Musa akhirnya kayak kaget sampai agak jatuh mundur, ya, itu begitu. Ya. Wa ta'bir yuha bi azamati dzalika sihr wa dhahamatihi. Ini pengungkapan dalam ayat ini untuk menunjukkan memang sihir itu adalah sihir yang besar pada zaman itu betul-betul tukang sihir yang ahli, bukan tukang sihir yang kacang-kacangan, katakanlah begitu, ya. Memang membuat orang yang di hadapannya jadi ketakutan. Hatta liyastashira Musa, sampai betul-betul Musa merasakan al-khauf minha, rasa takut terhadap hal itu. Nah, jadi istilahnya Nabi Musa sampai ketakutan. Itu makanya ada kalimat di ayat 67, fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Yang terjadi di situ, ya, admara fi nafsihi al-khauf, sampai membuat Nabi Musa takut. Itu sifat manusia. Sifat manusia takut dengan sesuatu yang seperti itu. Jadi sisi kemanusiaan Nabi Musa ada. Nah, nanti yang muncul berikutnya itu sisi beliau sebagai nabi. Nah, di mana kalau beliau sebagai nabi yang tadi Pak Idam waktu sebelumnya kita berdialog itu, sisi Nabi Musa kalau muncul, dia merasa Allah di belakang dia, dia berani lawan Firaun. Karena Allah membackingi dia. Allah ada di belakang dia. Allah bersama dengan Nabi Musa, kan Allah bilang waktu itu asma wa ara. Ingat, aku akan mendengarkan apa yang terjadi dialog kau dengan Firaun. Aku akan lihat dengan persis. Kalaupun dia langsung akan membunuhmu, aku akan mencegah itu terjadi. Seolah-olah begitu. Jadi Nabi Musa yakin, makanya berani ngomong sama Firaun, tantangan kayak tadi. Nah, ini dalam konteks ini yang muncul sisi kemanusiaan Nabi Musa, tetap ketakutan, ya. Ya, kita juga mungkin begitu. Dan Nabi Musa juga kan belum tahu persis tongkatnya ini akan bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Ya.
Wa bi muqtada tabi'atul basyariyah. Ini adalah sesuatu yang manusiawi, yang biasa terjadi pada sesiapapun. Al majbulah alal faza' minal hayat, ketakutan kepada makhluk hidup yang akan menyerang. Ya. Wa fi hadhihi lahdah tatanazzalu alaihi sakinah wa tuma'ninah fa auha ilaihi rabbuhu yudzakiruhu bi anna ma'ahu al-quwwatal kubra. Kemudian turunlah ketenangan dalam hati Nabi Musa karena Allah mewahyukan kepada beliau, mengingatkan beliau bahwa beliau punya kekuatan. Beliau punya kekuatan yang besar, mukjizat yang besar. Allati la taqifu fi wajhiha quwwatan wa hiya quwwatullah al-aliyyil kabir. Yang enggak ada satu kekuatan apapun bisa melawannya. Karena itu adalah kekuatan dari Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar. Maka Allah katakan, qulna di ayat 68 itu, la takhaf innaka antal a'la. Hei Musa, jangan takut. Engkau di posisi tertinggi. Ya. Engkau di tempat yang terhormat. Engkau yang di atas kebenaran, bukan mereka. Wa alqi ma fi yaminika. Maka lemparkan apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa. Dan suruh lemparkan tangan kanannya itu langsung tongkatnya. Talqaf ma sana'u. Tiba-tiba langsung menelan semua sihir yang dipunyai oleh tukang sihir tadi. Ya. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya hanyalah apa yang diperbuat oleh mereka, itu hanyalah tipu daya sihir. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Dan sekali-kali tukang sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun mereka datang. Tukang sihir yang jago, yang ahli, yang pandai manapun, kalau berhadapan dengan kekuatan Allah, maka itu tidak ada apa-apa. So, dijelaskan dalam tafsir, penjelasannya begini. Qulna ya Musa. Kata Allah begini, wahai Musa, la takhaf, jangan takut. Ya. La takhaf ya Musa mimma tawahhamta. Ya. Jangan takut wahai Musa dengan apa yang engkau khawatirkan itu menjadi ketakutan yang buat engkau mundur. Fa innaka antal ghalib al muntasir. Engkau adalah sosok yang akan menang, sosok yang dimenangkan, ditolong oleh Allah. La takhaf fa ma'akal haqqu wa ma'ahumul batil. Jangan takut wahai Musa, engkau di atas kebenaran dan mereka adalah di atas kebatilan. Ya, jadi bersama engkau kebenaran, bersama mereka adalah kebatilan. Ma'akar rahman wa ma'ahumus syaitan. Bersama engkau Allah Maha Rahman yang Maha Pengasih, dan bersama mereka tukang sihir itu setan. Wa alqi asaka allati bi yaminik. Maka lemparkanlah tongkatmu yang ada di tangan kananmu itu, tabtali'u bi famiha ma sana'u minasihar. Tiba-tiba langsung mulutnya keluar besar, menelan semua ular-ular yang dimiliki tukang sihir yang tadi, yang nampak seperti ular beneran itu semua. Ditelan semuanya, ya. Wa ma atau bihi innama huwa min babi syu'udah wad dajjal. Sesungguhnya semua apa yang mereka tampilkan dilenyapkan, ditelan oleh ularnya Nabi Musa itu, dan ini merupakan gambaran bahwa apa yang mereka miliki itu bukan sesuatu yang nyata. Di annahu takhyilu wa laysa bihaqiqatin. Itu hanya membuat mata kita tertipu, bukan nyata. Jadi bukan nyata itu ular beneran, itu hanyalah menipu pandangan mata kita. Wala ya'tamidu ala haqiqatin tsabitatin baqiyah. Apa yang dilakukan oleh para tukang sihir itu bukan sesuatu yang bertumbuh di atas kebenaran, sesuatu yang tetap, sesuatu yang betul-betul meninggalkan bekas yang benar dari apa yang mereka perbuat. Sya'nuhu sya'nu kullin mubtilin. Bentuk semua yang mereka lakukan adalah bentuk kebatilan, bentuk sesuatu yang batil, sesuatu yang jelas-jelas salah dari apa yang mereka perbuat. Amamul haq an-nasi' al-yamin. Di depan mereka itu kebenaran yang Allah munculkan, ya. An-nasi' al-mubin, kebenaran yang nyata yang dimunculkan Allah dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa min sun'is sahir wa la yas'udu sahir aina kana. Sedangkan apa yang diperbuat oleh para tukang sihir itu adalah perbuatan sihir, dan
Tukang sihir itu tidak akan pernah menang, tidak akan pernah berhasil dari manapun kita datang, ya. Wala yafuzu bi matlubihi bi annahu kadibun mudallilun. Ya, karena dan tidak akan pernah mereka menang, tidak akan pernah mereka berhasil apa yang mereka lakukan itu karena mereka adalah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang membuat orang-orang lain jadi ketakutan dan tertipu. Ya. Jadi akhirnya di sini dikatakan alqa Musa al-asa, Musa melemparkan tongkatnya, bahwa qaadil mufajatul kubra, tiba-tiba muncul makhluk yang besar, ya, yang luar biasa besarnya, tiba-tiba alati adhasyat al-hadirin, membuat orang terkaget-kaget, kagum, Quran Musa begitu besar, wa afza'at kullun nadirin, membuat orang yang hadir di saat itu dalam memandang apa yang terbuat oleh Nabi Musa betul-betul menjadi kagum, ya, menjadi merasa yakin Musa yang benar. Faqadin qalabat asal Musa ila tu'ban azimin dakhmin. Betul-betul nyata di hadapan mereka tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular yang besar yang bisa memangsa. Wa huwa a'dham min jami'il hayat lu qawaim wa unuqin wa ra'sin wa tirasin. Dan ular itu adalah ular yang betul-betul nampak besar, belum pernah mereka lihat ular sebesar itu, ya, yang bisa memangsa ular-ular ataupun yang ada di hadapan mereka yang dikatakan tadi makhluk hidup itu. Suma akhadha yazdan azaman hatta mala al-wadi thumma btala'a jami' ma alqahu minal asi wal jibal. Lalu kemudian tiba-tiba setelah ditelan itu semua tukang sihir tadi itu sudah ketakutan, ya. Yang terjadi adalah tiba-tiba dikeluarkan kembali dari mulutnya si ularnya Nabi Musa itu, semua keluar kembali menjadi tali-tali, jadi apa semuanya yang tangkai-tangkai yang aslinya bukan ular itu semua, ya. Hatta lam yubqi syai'an illa tala'ahu, nggak ada yang nampak lagi kecuali kembali kepada asalnya. Aslinya dia tali ya tali, aslinya tangkai ya tangkai, ya tongkat itu semuanya. Summa aqbala hadza thu'ban nahwa fir'aun fa'ihan fahliyabtali'ahu. Kemudian ular ini yang habis nelen itu semua berbalik, kan tadi beginilah kira-kira gambaran mereka. Berbalik menghadap ke arah Firaun. Mulutnya gitu, ngarepin mau ke arah Firaun itu, ya. Fatihan fahu liyabtali'ahu. Terbuka mulutnya yang segera seolah akan menerkam Firaun. Fasoha mustanjidan bi Musa. Dia teriak minta tolong sama Nabi Musa. ini kita itu jadinya. Fa akhadahu fa idza huwa asra kama kan. Lalu Nabi Musa mengambil lehernya si ular itu, tiba-tiba ular itu sudah kembali menjadi tongkat. Jadi ular itu habis memangsa ularnya pangsir ini, karena ularnya gede ini, lalu balik gitu, ngadepin Firaun. Ketakutan Firaunnya karena mau menyerang. Jadi ketakutan itu dia sampai minta tolong, Musa. Dia bisa kemudian pegang itu. Karena dia kan nggak percaya Tuhan, jadi nggak minta tolong sama Tuhan dia. Tolongnya sama Nabi Musa. Dan Musa kemudian pegang, tiba-tiba sudah kembali menjadi tongkat sebagaimana semula. Falamma ayana saharatu dzalik, tatkala para pengsiar sudah menyaksikan itu terjadi seperti itu, alimu ilmal yakin, mereka yakin, saya yakin-yakinnya, anna hadza laisa min qubailis sihr, bahwa apa yang terbuat oleh Nabi Musa itu bukanlah dari bentuk sihir apapun. Ini bukan sihir ini, ya. Innama huwa minal mu'jizat al-bahirah. Sungguh hanyalah itu pasti mukjizat yang nyata, mukjizat yang luar biasa. Falidzalika, maka karena dari itu kharru sujjadan lillahi rabbil alamin wa amanu bi Musa wa risalatahu, ya. Lalu kemudian membuat tukang sihir itu akhirnya langsung sujud semua tukang sihir itu, ya, kepada Allah Rabbul Alamin dan beriman kepada Nabi Musa, mengimani risalah Nabi Musa alaihissalam. Faqamatil mu'jizah. Disitulah nampak tegak mukjizat Allah, ya, yang membuat orang jadi yakin. Itu yang namanya mukjizat. Di mukjizat itu ditampilkan oleh Nabi Musa atau Allah menampilkan pada diri seorang nabi agar orang lain jadi percaya kenabian Nabi Musa. Dan itu yang terjadi pada tukang sihir Firaun.
hal burhan, supaya jelas dan nyata ya bahwa kebenaran itu adalah dalam pandangan mereka nampak ya jelas, bahwa al haq dan nyatalah kebenaran, wa batala sihr dan terhapuslah atau kalahlah semua apa yang diperbuat oleh tukang sihir. Jadi setelah ini yang ayat 70 berbunyi faul qiyas saharatu sujada. Akhirnya semua itu membuat para tukang sihir itu langsung sujud. Qalu, mereka bilang, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini awalnya mereka kan bilang bi izzati fir'aun innana nahnul ghalibun. Dengan kuasanya Fir'aun pertarungan dengan Nabi Musa itu, ya, dengan Musa ini. Tapi ternyata yang terjadi adalah tidak demikian. Nah, disinilah akhirnya Nabi Musa Fir'aun sangat murka kepada mereka. Dan itu membuktikan kenabian Nabi Musa. Sehingga orang yang hadir tadi banyak yang beriman itu jadinya. Akan disaksikan oleh semua orang. Ya, semua rakyat percaya dengan Nabi Musa. Fir'aun marah luar biasa. Itu ada di ayat 71. Ya. Ayat 71 itu tentang kemarahan Fir'aun kepada para tukang sihir itu. Qala amantum lahu, kalian beriman kepada Nabi Musa itu qabla an adzana lakum, sebelum aku izinkan kalian untuk beriman kepadanya. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguh ini adalah sesuatu yang besar yang ada pada kalian, yang mengajarkan kalian sihir. Maksudnya ini udah kayak kalian janjian berdua dengan Nabi Musa bahwa kalian akan seperti itu memperdaya aku. Maksudnya si Firaun itu kayak gitu. Fala uqatti'anna aydiyakum, maka sungguh benar-benar akan aku potong tangan kalian, wa arjulakum dan kaki kalian, min khilafin secara silang. Wala usallibannakum, dan aku akan mensalib kalian, digantung, disalib, diikat gitu ya, di tiang, fi juzu'in nakhl, dalam sebuah tiang atau batang pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, supaya kalian betul-betul tahu siapa yang lebih besar siksanya. Aku apa Tuhannya Nabi Musa? Kayak gitu jahatnya Firaun itu, sampai ngomong begitu. Biar kalian rasain hukuman dari aku yang seperti ini, itu yang lebih hebat, atau apa yang diancamkan Musa kepada kalian, adanya azab Allah tadi. Ternyata tukang sihir itu semuanya alhamdulillah istiqomah, semuanya tetap beriman. Ya, jadi antara mereka akhirnya dihukum seperti itu. Jadi setelah Fir'aun bilang aman bi Musa wa saddaqtumuhu qabla an asmaha lakum bidzalik, kalian telah beriman kepada Musa, membenarkan apa yang dibawanya sebelum aku izinkan kalian melakukan hal itu, wa qabla an tasta'zanuni, sebelum kalian meminta izin kepadaku itu, innahu ya li raisikumul ladzi amalakum sihr. Ini adalah perbuatan sihir kalian yang paling jelek, karena kalian berarti seolah-olah udah kayak janjian sama Nabi Musa, akan kalah dan akan melakukan ini semua kepada dirinya. Fatawata'tu ma'hu litadhabu bimulki. Kalian kayak bekerja sama dengan Musa untuk menghilangkan kekuasaanku, kata Firaun. Itu begitu. Jadi itu akhirnya kondisinya seperti itu, barangkali kayak di mana-mana. Itu kalau kekuasaan sudah mau jatuh, maka akhirnya dia bilang, ini kalian semua ini pasti ini kerjasama sudah mau menggulingkan kekuasaan dia. Itu kan begitu. Nah, padahal itu murni dari orang tafsir itu beriman kepada Nabi Musa karena mereka melihat Nabi Musa bukan menyampaikan sihir. Ini kuasa Tuhan. Mereka tahu yang sihir itu seperti yang mereka perbuat. Sedangkan ini bukan seperti yang mereka perbuat. Maka mereka akhirnya beriman. Tapi oleh Fir'aun dianggapnya mereka bersekongkol berdua. Jadi akhirnya Musa dan tukang sihir ini bersekongkol untuk mempermalukan Musa, untuk menjatuhkan Musa. Bahkan di sini dituduh supaya menghilangkan kekuasaanku di sini. Jadi untuk menjatuhkan Fir'aun. Inilah barangkali sampai dengan ayat 71 ini kita baca. Kisahnya sampai di sini, sampai kalimat Nabi Fir'aun marah kepada tukang sihir yang akhirnya berani beriman, ya. Dan insya Allah nanti kita akan lihat lebih jauh tentang
apa yang terjadi pada tukang sihir itu setelah itu, ya, eh, untuk menunjukkan bahwasanya eh, kebenaran itu kadang-kadang harus dibela dengan sebuah pengorbanan yang itu akan menjadi sebuah pembuktian buat umat-umat yang datang belakangan seperti kita ini menjadi yakin itulah kebenaran. Barangkali kalau nggak ada kisah Nabi Musa melawan tukang sihir seperti itu, buat kita akan menganggapnya sebagai kejadian biasa-biasa saja. Tapi dengan kejadian ini kita akan merasa bahwa Nabi Musa betul-betul ditolong Tuhan. Sementara mereka menggunakan kekuatannya semata. Jadi kekuatan apapun di dunia ini, kalau yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang bersifat materi semata, punya senjata, punya nuklir, punya ini semua, dan itulah kekuatan mereka, terlihat, terjangkau, terdeteksi, seperti itu yang mereka miliki. Sementara Nabi Musa, kekuatannya yang tadinya dia juga nggak sangka, dia nggak tahu, dan dia sempat ketakutan kan berhadapan dengan itu. Nah, kekuatan Nabi Musa kekuatan yang di luar kekuatan yang bersifat material, di luar kekuatan yang terlihat nyata seperti itu. Kelihatannya cuma tongkatnya yang pernah waktu diperlihatkan kepada Firaun berubah menjadi ular, cuma sekedar itu. Tangannya bisa berubah bercahaya, sinar seperti itu. Dan waktu yang nampak dengan Firaun ular biasa saja, ya ular besar tapi tidak sebesar yang seperti tadi tampil yang tiba-tiba besar sekali langsung menelan semua ular-ular yang dimiliki para tukang sihir. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini bukan sekedar tukang sihir atau orang biasa, dia pasti ada yang bela. Nah, keyakinan seperti inilah yang barangkali perlu apa namanya ditumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing, dan kita menjadi tahu bahwa Nabi Musa pun belum tahu tongkatnya itu bisa berubah seperti seekor ular yang besar seperti itu. Kan kalau dia tahu waktu tukang sihir mengeluarkan sihirnya menjadi seperti ular itu seperti itu, dia kan nggak ketakutan pasti. Dia tenang aja kan kalau dia tahu di tongkatnya bisa jadi ular langsung menelan, nggak perlu mundur, nggak perlu sampai terjatuh tadi. Buktinya dia sampai ketakutan, sisi kemanusiaannya, dia terjatuh, baru dia disuruh oleh Allah dilemparkan dan baru ditolong oleh Allah. Artinya apa? Artinya di sini kita tetap diminta untuk berbuat sesuatu dalam menerima pertolongan Allah itu sampai saat terakhir yakin dengan pertolongan Tuhan. Bukan yakin dengan apa yang kita pegang, bukan yakin dengan apa yang kita miliki, tapi yakin dengan pertolongan Tuhan. Kita tetap sama punya senjata dengan mereka. Senjata mereka mungkin lebih banyak, senjata kita sedikit. Tapi kita nggak boleh yakin dengan senjata kita yang sedikit ini, kita yakini pasti akan mengalahkan mereka. Bukan itu. Tapi senjata ini hanya alat yang diberikan Tuhan. Gerakkan, lemparkan, kerjakan, sementara pertolongan Tuhan akan ada pada kalian. Itu begitu. Nah, ini yang barangkali nggak mudah diterima kalau oleh orang-orang yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki para ustadz, orang-orang dulu, para wali, yang semuanya kan pakai rencana ini bisa terbang, bisa hilang, bisa itu kan begitu. Ternyata dalam kisah Nabi Musa dan kisah para nabi yang lain tidak begitu bentuknya. Tetap sisi kemanusiaan muncul dulu. Tapi yang ada adalah kemudian sisi ketuhanan muncul belakangan setelah Nabi Musa yakin dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana waktu tongkat Nabi Musa berubah menjadi bisa membelah laut pun, itu Nabi Musa juga belum tahu. Tetap dia ketakutan dulu. Kan pengikutnya bilang, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah terkepung. Pengikutnya bilang begitu, di depannya laut, di belakangnya Fir'aun akan membunuh mereka. Nabi Musa cuma mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdir. Sekali-kali tidak mungkin benar anggapan kalian. Kita sudah terkepung. Bersama aku ada Allah Tuhanku. Dia pasti memberikan jalan keluar kepadaku. Dia tahunya cuma itu. Kalau dia tahunya tongkatnya bisa membelah laut, jawabannya tenang, saya punya tongkat kan gitu. Saya bilangnya begitu. Saya pukulin tongkat ini, kita tuh selamat. Itu jawabannya. Dan itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah jawabannya inna ma'iya rabbi saya hadir bersama aku dan Allah Tuhanku. Dia pasti menolong aku. Itu begitu. Jadi kita pun juga mesti begitu meyakini sesuatu pertolongan Allah sampai kapanpun, dan itu keyakinan yang tidak boleh hilang atau lenyap. Dan ini dalam konteks apapun, bukan hanya dalam konteks kita terjepit dalam sebuah perjuangan semacam itu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari juga begitu.
Kalau kita sudah yakin yang pilihan kita yang menjodohkan anak kita dengan si fulan, misalnya, yakin yang pilihan kita menyekolahkan anak di sekolah ini, di sekolah itu, memilihkan anak kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi ini dan itu, selebihnya sudah serahkan kepada Allah. Kita berdoa semoga itu betul yang terbaik. Apa yang kita pilih adalah apa yang juga Allah pilih untuk anak-anak kita misalnya. Itu begitu. Nah, jadi istilahnya kita nggak boleh merasa apa istilahnya kemampuan kita itu yang bisa menolong kita. Itu nggak boleh begitu. Kemampuan kita hanyalah ikhtiar yang kita lakukan. Tapi yakin itu bisa berhasil, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi la haula wala quwata illa billah. Terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki itu juga keliru. Jadi kita harus meyakinkan diri kita yang membuat kita berhasil karena ditolong oleh Allah. Itu begitu. Saya kira itu barangkali pelajaran kita pada hari ini. Baik, kita tutup semuanya bersama dengan doa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata min nar. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, mohon kepada Engkau pengampunanmu, pintu taubat yang terbuka untuk kami. Engkau maafkan kami dari semua kesalahan-kesalahan dan apa yang kami lakukan dan kehidupan kami, dalam urusan agama kami, dalam urusan kehidupan dunia kami, dan nanti dalam urusan di akhirat kami kelak. Engkau tolong dan selamatkan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian Allahu li taufik ya. Semua yang ada di sini ya, di online saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.